Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Sebelum kita mengawali Ekaristi, marilah kita simak katekese liturgi. Katekese liturgi hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, hari Minggu sebagai hari paroki. Dalam merayakan Ekaristi pada hari Minggu, umat Allah yang kudus membuka diri bagi persekutuan dengan gereja semesta. Seraya memohon kepada Allah Bapa supaya mengenang gereja di seluruh dunia dan menjadikan makin berkembang dalam kesatuan seluruh umat beriman dengan paus dan dengan para gembala di gereja lokal, yaitu keuskupan dan paroki. Pada tingkat pastoral, perlu ditekankan secara khas aspek umat yang merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Di antara banyak kegiatan paroki, tiada yang begitu vital dalam membentuk umat seperti yang terjadi di dalam perayaan hari Minggu beserta Ekaristinya. Segala upaya perlu dijalankan untuk menjamin agar jiwa persekutuan dalam paroki berkembang, terutama dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Umat yang berkumpul bersama pada hari Minggu merupakan tempat kesatuan yang istimewa karena merupakan wujud nyata bagi perayaan sakramen kesatuan atau Sacramentum Unitatis yang menandai secara mendalam gereja sebagai umat yang dihimpun oleh dan dalam kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari Minggu itu, umat beriman wajib berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah dan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Dan dengan demikian mengenangkan sengsara, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, serta mengucap syukur kepada Allah yang melahirkan umat Allah kembali ke pengharapan hidup berkat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Demikian pentingnya persekutuan umat Allah yang dihimpun dalam perayaan Ekaristi hari Minggu di paroki, maka misa-misa untuk kelompok kecil tidak dianjurkan. Hari Minggu ini hendaknya dianjurkan dan ditandaskan bagi kesalahan umat beriman sehingga menjadi hari kegembiraan dan bebas dari kerja, serta hari persekutuan umat paroki sebagai gereja. Marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian katekese liturgi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat sekalian.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita diundang ke suatu pesta, kita tentu gembira jika diterima dengan penuh keramahan. Begitu pula setiap kali kita diundang dalam perjamuan kudus Tuhan, kita selalu diterima dengan penuh cinta. Namun agar perjamuan ini dapat membawa arti bagi relasi kita dengan Tuhan, maka kita perlu membuka hati. Dalam setiap kelemahan kita, Tuhan selalu hadir dan memberikan pengampunan. Saudara-saudari terkasih, beberapa intensi misa yang kita doakan pada minggu hari ini. Yang pertama, puji dan syukur bagi keluarga atas genap 1 tahun Anastasia Misela Yuanita. Semoga menjadi anak yang selalu dalam lindungan dan limpahan Tuhan, panjang umur, sehat, beruntung, dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mengucap syukur seorang bapak yang berulang tahun ke-70. Yang ketiga, mengucap syukur atas kasih Allah, anak-anak lulus dan diterima di sekolah lanjutan. Yang keempat, kita berdoa untuk arwah Bapak Vincentius A. Halim Setiawan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kemuliaan Tuhan. Yang kelima, untuk istirahat kekal arwah Bapak Agustinus Atmo Raharjo. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya sehingga dapat masuk dalam kehidupan kekal. Kita juga berdoa untuk Ibu Ansilma yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan membantu kesembuhannya. Kita juga berdoa untuk arwah saudara-saudara kita Yosef M. Noto Diharjo, Maria Sukati, Karnawi, arwah Sarbina, arwah Mat Ngarib, dan arwah Katinem. Semoga semua arwah-arwah ini terima dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami melurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Ampunkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kami. Teguhkanlah iman kami akan cinta kasih dan belas kasih-Mu yang tak terbatas. Maka dengan hati remuk redam akan kami sesali dan kami akui kesalahan kami, agar kami hidup penuh sukacita lagi di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Setelah Daud mengambil istri Uria, Nabi Natan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekalian orang yang beriman. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kamu tahu, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab oleh hukum Taurat, aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Meskipun demikian, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhayati sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah perempuan itu membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang yang berdosa."
Lalu Yesus berkata kepada Simon orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia mengasihi." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hatinya, "Siapakah dia ini, sehingga dia dapat mengampuni dosa-dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya menyertai dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Mereka ini ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu membantu seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan.